pemaparan tentang bagaimana penyelenggaraan rekam medis di Karyadi. Sebelum nanti adik-adik kita ajak untuk keliling ke lapangan meninjau bagaimana penyelenggaraan rekam medis itu tersendiri. Bagaimana tadi perjalanannya dari Sukoharjo? Alhamdulillah lancar ya? Lancar. Ya, tadi mungkin pas kesini lihat banyak pegawai yang pahami ngiter itu lagi tes kebugaran. Jadi program Kemenkes bahwa pegawai kesehatan itu harus bugar ya. Kita itu melayani orang yang sedang sakit, orang yang kurang fit ya. Maka yang sebagai pelayan harus lebih bugar. Untuk itu harus dipantau kebugarannya. Ya. Salah satunya dengan metode rockpot, jadi jalan cepat atau lari dalam jarak tempuh 1,6 km, berapa menit itu ya. Nanti kategorinya apakah cukup, sedang, baik, kebugarannya sangat baik, itu akan terpantau. Jarak tempuhnya 1,5 km. Jadi kalau tadi rockpot itu minimal 1,6 ya, satu putaran lebih dikit ya, satu putaran lebih dikit. Nah, itu kegiatan yang dari Kemenkes, pegawai Kementerian Kesehatan, pegawai kesehatan itu harus bugar ya. Nah, ini sejak dari adik-adik kesehatan ini juga harus dijaga ya, jangan lupa untuk aktivitas fisiknya kita buka, juga mental rohani kita ikut juga gitu ya. Baik, ada dua slide atau dua materi, ada dua materi yang ingin saya sampaikan di awal. Yang pertama tentang pengorganisasian instalasi rekam medis sendiri. Jadi sesuai Permenkes 22 tentang apa rekam medis ya, bahwa di situ diatur bahwa penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh unit tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi diselenggarakan oleh unit, maka dalam rumah sakit ada unit namanya instalasi rekam medis. Rekam medis ya, untuk penamaan mungkin bisa saja berbeda ya. Tapi yang jelas di satu rumah sakit ada bagian yang mengelola rekam medis. Nah, ini sedikit sejarah RSUD Dr. Karyadi supaya adik-adik juga sedikit mengenal. Tadi masuk langsung ke diklat sini ya. Nah, adik-adik kalau nanti di Jalan Lingkar Karyadi itu ada satu gedung ya, di mana gedung ini sampai saat ini itu tidak kita lakukan renovasi pemugaran, jadi masih bentuknya asli ya. Jadi ini heritage lokal ya, sekarang udah mobil semua. Jadi ini posisi Karyadi waktu zaman sebelum merdeka ya. Bahwa Karyadi didirikan di tanggal 9 September 2025. Nah, tahun ini istimewa karena mau berulang tahunnya ke 100. Tapi 9 September Karyadi itu ulang tahunnya ke 100 ya. Jadi ini momen yang sangat baik serta Karyadi. Sentral Buskerling Sitting, ini bahasa Belanda. Kemudian di Jepang penjajahan, kemudian penjajahannya ke Jepang namanya Kurosara, Pusat Rumah Sakit Rakyat. Karyadi dari kemudian tahun 64 ya. RSUD Karyadi itu adalah salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu punya rumah sakit yang namanya rumah sakit vertikal ya. Kalau di Jawa Tengah ada Karyadi, di Solo ada ya rumah sakit ortopedi, kemudian rumah sakit Solo itu juga rumah sakit
ada perkembangannya. Rumah sakit ini pernah bentuknya menjadi perusahaan jawatan, ya, kemudian terakhir dengan PPKPLU, ya. Sampai sekarang sejak tahun 2005 bentuk rumah sakit kita adalah PLU, Badan Layanan Umum. Itu sudah ada fleksibilitas untuk pengelolaan keuangannya, ya. Kalau bentuknya BLU, Badan Layanan Umum, ya. Jadi kita punya fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Nah, nanti kalau keliling di belakang kita ada bunker juga, ya. Jadi di dalam Karyadi ada namanya bunker. Bunker itu biasanya untuk berlindung, ya, dulu ya, jajan. Ada, ya, di Jalan Bingka nanti akan terlihat bunker ini, ya. Jadi dibangun ini sebelum kemerdekaan. Oke. Nah, kemudian ini kurang lebih struktur di kami, ya, di instalasi rekam medis. Jadi kami di Karyadi ada di bawah Direktur Layanan Operasional. Direktoratnya ikutnya Direktorat Layanan Operasional, Direktur Medik Keperawatan, Direktur Keuangan dan Badan Milik Negara (BMN). Ya. Kemudian ada Direktur Layanan Operasional, ya. Kemudian ada Direktur Perencanaan. Jadi di bawah Direktur utama ada beberapa direktur, dan Karyadi itu di bawah Direktur Layanan Operasional. Nah, kemudian setelah instalasi di bawah nanti ada penanggung jawab layanan, ya. Ada 3 penanggung jawab layanan. Kalau sini ada staf administrasi, ya. Di sebelum itu ada 3 penanggung jawab. Yang pertama adalah penanggung jawab sarana dan prasarana. Yang ini berarti bertanggung jawab